Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Wahyu Widyastuti dengan NIM 20190420247 akan mempresentasikan list register PT Murni Makmur Sejahtera. Dengan daftar isi yang pertama, latar belakang, kemudian batasan kajian, struktur organisasi, identifikasi risiko, faktor positif, risiko inherent, mitigasi risiko residual, profil risiko inherent, profil risiko residual, risk appetite report, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang. PT Murni Makmur Sejahtera didirikan pada tanggal 2 Januari 2010 dan termasuk salah satu contoh perusahaan downstream yang bergerak di kegiatan hilir dengan usaha penyimpanan yaitu stasiun pengangkutan dan pengisian bulk LPG atau SPPBE. Perusahaan PT Murni Makmur Sejahtera adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan umum dengan bentuk perusahaan yaitu perseroan terbatas, bertugas untuk mengangkut, mengisikan, dan menyerahkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curah kepada agen yang ditunjuk oleh Pertamina. LPG diambil dari LPG FP Pertamina, kilang, dan lapangan gas. Stok LPG di SPPBE merupakan milik Pertamina dengan sistem konsinyasi. Visi perusahaan 1. Menjadikan perusahaan jasa terkemuka serta mitra terpercaya di sektor hilir industri migas. Yang kedua, menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Misi 1. Mengelola dan mengembangkan usaha jasa yang menguntungkan. 2. Menjadi arm length Pertamina dalam jasa LPG dan jasa non-LPG. 3. Memberikan keuntungan yang berkesinambungan bagi stakeholder. Batasan kajian. Kajian risiko fokus pada kegiatan operasional perusahaan dengan sumber informasi yang berasal dari internet. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari PT Murni Makmur Sejahtera. Identifikasi risiko. Kejadian pertama, terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan penurunan efektif dan efisiensi kinerja perusahaan sebesar 3-6% dengan akar penyebab 1. Kurangnya briefing, 2. Pekerja tidak melakukan pekerjaan sesuai prosedur, 3. Tidak menggunakan APD secara lengkap. Dengan indikator risiko, besarnya frekuensi kecelakaan kerja masih di bawah 6%. Kejadian kedua yaitu menguapnya gas yang menyebabkan bau menyengat dengan akar penyebab tangki gas sudah lama, pemasangan tutup tangki kurang rapat, tidak adanya pengecekan secara rutin pada tabung dan tangki gas dengan indikator risiko, besarnya frekuensi kebocoran gas sebanyak 3-5 kali dalam sebulan. Kejadian ketiga, tabung gas berkarat, penyok, tutup klep sudah kendor, karet yang longgar dengan akar penyebab kurangnya kehati-hatian ketika memindahkan tabung gas, terguncang ketika melakukan pendistribusian, dan kurangnya perawatan peralatan tabung gas. Dengan indikator risiko, banyaknya komplain dari pelanggan 5-10 kali dalam sebulan. Kejadian keempat, mesin mengalami gangguan, penyaluran gas terhambat. Dengan akar penyebab, kurangnya servis dan perawatan usia kendaraan yang sudah lama. Dengan indikator risiko, terhambatnya pengisian gas ke tabung-tabung gas. Faktor positif. Kejadian pertama, terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan penurunan efektif dan efisiensi kinerja perusahaan sebesar 3-6%. Dengan faktor positif, adanya penerapan SOP internal dan eksternal. Dampak kualitatif, kesalahan administrasi mencapai 30% sampling. Kejadian kedua, menguapnya gas yang menyebabkan bau menyengat. Faktor positif 1. Sudah adanya tim penanganan kebocoran gas. 2. Sudah adanya alat pendeteksi kebocoran gas. Dampak kualitatif, penurunan finansial. Kejadian ketiga, tabung gas berkarat, penyok, tutup klep sudah kendor, dan karet yang longgar. Faktor positif 1. Lebih berhati-hati dalam melakukan pendistribusian gas. 2. Lebih memilah dan memilih tabung gas yang masih layak digunakan. 3. Rutin melakukan perawatan pada tabung gas. Dampak kualitatif, penurunan reputasi. Kejadian keempat, mesin mengalami gangguan, penyaluran gas terhambat. Faktor positif 1. Lebih teliti dalam perawatan skid tank. 2. Membuat jadwal servis. Dampak kualitatif, penurunan produksi. Risiko inheren. Kejadian pertama,
terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan penurunan efektif dan efisiensi kinerja perusahaan sebesar 3-6% dengan probabilitas 3 atau sedang, dengan dampak 3 atau sedang dengan skor 9 dan tingkat risiko high risk. Kejadian kedua, menguapnya gas yang menyebabkan bau menyengat dengan probabilitas 2 atau kecil dengan dampak 3 atau sedang dengan skor 6 dengan tingkat risiko medium risk. Kejadian ketiga, tabung gas berkarat, penyok, tutup klep sudah kendor, karet yang longgar dengan probabilitas 3 atau sedang, dampak 4 atau berat, skor 12 dan tingkat risiko high risk. Kejadian keempat, mesin mengalami gangguan, penyaluran gas terhambat dengan probabilitas 3 atau sedang, dengan dampak 4 atau berat, dengan skor 12 dan tingkat risiko high risk. Mitigasi risiko. Kejadian pertama, terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan penurunan efektif dan efisiensi kinerja perusahaan sebesar 3-6% dengan risk owner Tito Aryoka. Rencana tindakan mitigasi yaitu memberikan imbauan untuk lebih berhati-hati saat bekerja dan selalu menggunakan APD serta memberikan kompensasi. Kejadian kedua, menguapnya gas yang menyebabkan bau menyengat. Risk owner Zaki Al-Maka dengan rencana tindak mitigasi yaitu yang pertama, rutin memeriksa tabung gas setiap hari dan memastikan bahwa alat pendeteksi bekerja dengan baik. Kejadian ketiga, tabung gas berkarat, penyok, tutup klep sudah kendor, dan karet yang longgar dengan risk owner Joko Sapodo SE dengan rencana tindakan mitigasi yaitu membuat prosedur yang lebih ketat saat pemindahan tabung gas. Kejadian keempat, mesin mengalami gangguan dan penyaluran gas terhambat dengan risk owner Dwi Mardianto dengan rencana tindakan mitigasi yaitu yang pertama, melakukan servis rutin pada skid tank dan melakukan pemeriksaan sebelum skid tank digunakan. Risiko residual. Kejadian pertama, terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan penurunan efektif dan efisiensi kinerja perusahaan sebesar 3-6% dengan probabilitas 3 atau sedang, dengan dampak 3 atau sedang dengan skor 9 dengan tingkat risiko high risk. Kejadian kedua, menguapnya gas yang menyebabkan bau menyengat dengan probabilitas 2 atau kecil dengan dampak 3 atau sedang dengan skor 6 dan dengan tingkat risiko medium risk. Kejadian ketiga, tabung gas berkarat, penyok, tutup klep sudah kendor, karet yang longgar dengan probabilitas 3 atau sedang, dampak 2 atau kecil dengan skor 6 dan dengan tingkat risiko medium risk. Kejadian keempat, mesin mengalami gangguan atau penyaluran gas terhambat dengan probabilitas 3 atau sedang dengan dampak 4 atau berat dan dengan skor 12 dengan tingkat risiko high risk. Selanjutnya yaitu profil risiko inherent yang menunjukkan pada probabilitas 3 atau sedang ada 2 risiko dan yang menunjukkan pada probabilitas kecil ada 2 risiko juga. Profil risiko residual. Dampak risiko finansial dengan kriteria yang paling kecil kurang dari 0,2 BTR, selanjutnya lebih dari 0,2 BTR tapi lebih kecil sama dengan 0,4 BTR, selanjutnya lebih besar dari 0,4 BTR namun lebih kecil sama dengan 0,6 BTR, selanjutnya lebih kecil dari 0,6 BTR namun lebih kecil sama dengan 0,8 BTR. Selanjutnya yang paling tinggi yaitu lebih dari 0,8 BTR. Yang pertama, dampak pada reputasi. Tidak menurunkan image perusahaan, selanjutnya menurunkan image perusahaan secara eksternal, selanjutnya menurunkan image perusahaan pada internal perusahaan, selanjutnya menurunkan image perusahaan pada lingkup internal perusahaan, dan yang terakhir menurunkan image perusahaan pada media massa. Yang kedua, dampak pada kerugian perusahaan. Yang pertama, biaya operasi bertambah 10%, kemudian 30%, 50%, 70%, dan 90%. Yang ketiga, dampak terhadap layanan organisasi. Yang pertama, mengurangi efisiensi kinerja, lalu mengurangi efektivitas kinerja, kemudian mengurangi efisiensi serta efektivitas hasil kerja, lalu pemeliharaan yang kurang baik lepas kontrol, dan menghambat segala proses pekerjaan. Yang keempat, dampak pada penurunan kinerja. Yang pertama, terjadi kecelakaan kerja ringan,
Selanjutnya, terjadi kecelakaan kerja ringan yang perlu dirawat, lalu terjadi kecelakaan kerja, lalu terjadi kecelakaan kerja yang lebih dari 2 kali, dan yang terakhir terjadi kebakaran. Yang kelima, dampak pada sumber daya manusia. Yang pertama, kurangnya loyalitas pekerja, berkurangnya semangat dalam bekerja, kesalahan dalam menginput data, berkurangnya kreativitas dan inovasi, dan yang terakhir berkurangnya efisiensi dan efektivitas kinerja. Nah, selanjutnya yaitu risk appetite. Tabel tersebut menunjukkan tidak ada risiko yang berada pada posisi extreme high. Selanjutnya yaitu risk appetite report. Kejadian risiko yang pertama yaitu terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan penurunan efektif dan efisiensi kinerja dengan status risiko inherent high risk, status risiko residual low risk, dan target risiko atau risk appetite medium risk. Risiko yang kedua, menguapnya gas yang menyebabkan bau menyengat dengan status risiko inherent high risk, status risiko residual medium risk, dan target risiko atau risk appetite medium risk. Kejadian ketiga, tabung gas berkarat, penyok, tutup klep sudah kendor, dan karet yang longgar. Status risiko inherent high risk, status risiko residual low risk, dan target risiko atau risk appetite medium risk. Kejadian keempat, mesin mengalami gangguan penyaluran gas terhambat dengan status risiko inherent high risk, status risiko residual low risk, dan target risiko atau risk appetite medium risk. Kesimpulan 1. Risiko inherent pada aktivitas operasional PT Murni Makmur Sejahtera harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register. 2. Identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko. Setelah dilakukan mitigasi risiko terhadap risiko inherent, diharapkan dapat menekan seminimal mungkin risiko residual. Kegiatan tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.